이유, 그리고 또 스트라이커가 또 추가가 되는 선수가 있는지. 일단 우리가 전반적으로 골 결정력이 많이 좀 부족했다고 판단하고 있고, 사실은 우리 팀에서 가장 취약 포지션이 스트라이커가 없는데, 이것을 어떻게든 만들어내기 위해서 양경 코치를 지금 들어왔다고 보시면 됩니다. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah bertemu dengan pelatih kepala tim nasional kita yang juga termasuk pelatih di tim U23 kita, Shin Tae-yong. Jadi mungkin lama mereka tidak bersua bersama-sama. Akhirnya Shin Tae-yong datang bersama dengan staff, ya, bersama dengan JJ, interpreternya dia, bertemu dengan Ketua Umum PSSI. Artinya ini apa? Tentunya ST ingin menghadap, berbicara dari hati ke hati, dan dia senang mendapat semacam dukungan, ya, dari federasi. Dan ini penting tentunya ketika federasi yang dipimpin oleh Erick Thohir memberikan support terus terhadap STY, dia termotivasi. Tangis istri pecah. Shin Tae-yong terima tawaran Erick Thohir untuk kembali melatih timnas Indonesia, gantikan Patrick Kluivert. Suasana haru dan penuh emosi menyelimuti momen kembalinya Shin Tae-yong ke kursi pelatih timnas Indonesia. Setelah melalui berbagai spekulasi dan negosiasi panjang, pelatih asal Korea Selatan itu akhirnya resmi menerima tawaran dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, untuk kembali memimpin skuad Garuda menggantikan Patrick Kluivert yang sebelumnya didepak usai gagal membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Namun di balik keputusan besar itu, terselip kisah mengharukan. Tangis istri Shin Tae-yong pecah saat sang suami memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Momen tersebut menjadi bukti betapa berat perjuangan pelatih berusia 55 tahun itu dalam menempuh perjalanan kariernya, sekaligus menggambarkan kecintaannya terhadap Indonesia yang begitu dalam. Keputusan untuk menunjuk kembali Shin Tae-yong muncul setelah masa kepemimpinan Patrick Kluivert berakhir antiklimaks. Pelatih asal Belanda itu gagal memenuhi ekspektasi besar publik Indonesia. Di bawah arahannya, timnas kehilangan arah permainan, gagal lolos ke putaran final Piala Dunia, dan tampil tidak konsisten dalam sejumlah laga penting. Kekecewaan supporter memuncak, dan suara publik jelas, timnas butuh sosok Shin Tae-yong kembali. Erick Thohir pun tidak tinggal diam. Dalam waktu singkat, ia memulai pendekatan intensif ke pihak Shin Tae-yong, yang kala itu tengah berada di Seoul bersama keluarga. Negosiasi berlangsung cepat namun penuh pertimbangan. Shin diminta untuk memimpin kembali proyek besar sepak bola Indonesia menuju Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia 2030, dengan dukungan penuh dari PSSI dalam segala aspek teknis dan pembinaan pemain. Ketika keputusan harus diambil, suasana di rumah Shin Tae-yong di Korea Selatan berubah menjadi haru. Sang istri, yang selama ini selalu menjadi penopang kariernya, tidak kuasa menahan air mata saat mendengar keputusan sang suami menerima tawaran kembali melatih Indonesia. Tangisnya bukan karena sedih, melainkan campuran bangga, haru, dan rasa syukur. Ia tahu betul betapa besar rasa cinta Shin terhadap Indonesia, negara yang telah memberinya tempat istimewa dalam hati dan karir. Selama masa istirahat setelah kontraknya berakhir tahun sebelumnya, Shin sempat menolak beberapa tawaran dari klub-klub besar Asia Timur. Namun ia selalu menyebut nama Indonesia ketika berbicara soal tempat yang paling berkesan baginya. Indonesia bukan sekadar tim bagi Shin, tapi rumah kedua, begitu sering diungkapkan keluarga dekatnya. Saat akhirnya ia menerima telepon langsung dari Erick Thohir yang menawarkannya kontrak baru, Shin hanya butuh waktu beberapa jam untuk berpikir. Ketika ia mengatakan kepada sang istri bahwa dirinya akan kembali ke Indonesia, tangis pun pecah. Ia memeluk suaminya erat, menyadari bahwa perjalanan